Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayani dengan NIM F1S1222172. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu saya, yaitu Dewi Lestari Eskom MSI. Pada materi pertama, yaitu bab 5, 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan sesuatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan atau ilmu yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan menurut beberapa para ahli di Indonesia. Pertama yaitu Muhammad Hatta. Menurutnya pengetahuan adalah studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukan maupun hubungannya. Menurut Dadang Ahmad S., ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung, merupakan pengetahuan imediat yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pemikiran. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas yang dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan mengenai binatang, pohon, rumah, dan beberapa individu manusia. 2. Pengetahuan tak langsung merupakan pengetahuan mediated yang hasilnya dari interpretasi dan proses pemikiran serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. 3. Pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan yang dicapai atau diraih melalui indera-indera lahiriah. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, serta faktor sehatnya anggota indera-indera badan, misalnya mata, telinga, dan lain sebagainya, dan pikiran yang mengubah benda-benda konsepsi menjadi universal, serta faktor-faktor sosial. Dengan faktor-faktor tersebut, bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera lahiriah. 4. Pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan yang tidak terpisah dari pengetahuan secara tidak langsung, tidak dapat membentuk suatu konsepsi perkara eksternal tanpa berhubungan dengan eksternal, saling berpengaruh satu sama lainnya. 5. Pengetahuan partikular merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. 6. Pengetahuan universal merupakan pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum sebagai berikut. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya.
dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri atau melalui perhatian. Menurut Freud, pengertian kesadaran adalah sebagian kecil dari jalannya kehidupan fisikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui ketidaksadaran. Menurut Gustav Jung, kesadaran adalah terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran atau kesadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. Jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif merupakan suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. 1. Dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. 2. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai atau mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. 3. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Skeptis, subjektif, dan relatif. A. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme dari kata Yunani skeptomal, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Skeptisisme mutlak atau universal merupakan sikap secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. 2. Skeptisisme nisbi atau partikular merupakan sikap meragukan segalanya secara menyeluruh, di mana hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang tertentu. Selain itu, ada 3 batu uji paling utama tentang kebenaran, yaitu teori korespondensi merupakan ujian kebenaran secara luas oleh kelompok realis. 2. Teori koherensi merupakan ujian kebenaran yang umumnya diterima oleh kaum idealis. 3. Teori pragmatis yang meyakini bahwa ujian kebenaran merupakan manfaat kemungkinan dilakukan dan akibat yang memuaskan. B. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. 1. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikiran adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang akan diinformasikan. 2. Kata pendukung. Dalam subjektif, kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, menurutnya. 3. Sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan. 4. Dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi, bisa membawa manfaat namun bisa juga membawa masalah besar. C. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak berdiri sendiri. Gagasan relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Perbandingan diperlukan agar kata ini dapat disebutkan untuk perbandingan. Misalnya, Anda mengatakan bahwa harga cabai relatif mahal, maka kamu harus membuktikan dengan cara membandingkan harganya dengan minggu lalu. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang memiliki kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu atau objek berbagai hal yang ingin diketahui. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 6, sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan sesungguhnya, sedangkan ilmiah berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik bersifat ilmiah.
Dari pengertian ilmiah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki pembenaran dasar bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif. Agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah sebagai tingkat pengetahuan tertinggi, melainkan ilmu pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ilmiah? Cara mendapatkan pengetahuan ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penerapan logika ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Pertama, kebenaran sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar-benar bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang waktu atau tidak terlalu krusial akan terlebih dahulu diselesaikan. Kedua, tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan pendidikan, tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Pengertian teori dan teori-teori kebenaran. Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pendekatan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. A. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. B. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. C. Pragmatis. Menurut teori ini, suatu pemikiran dikatakan benar apabila dapat manfaat kegunaan pada banyak orang. D. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa keputusan tersebut dipegang oleh pemegang otoritas. E. Teori konsensus. Menurut teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika dihasilkan dari suatu konvensi bersama untuk mencapai konvensi dengan memenuhi syarat konsensus, yaitu keterpahaman. Maksudnya hal yang diwacanakan dapat dipahami, ada dialog antar ide, ketulusan atau kejujuran, semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan otoritas. Orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan dalam hal itu, sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. F. Teori sintaksis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku. G. Teori semantis. Menurut teori ini, kebenaran semantik suatu proposisi memiliki nilai yang benar-benar ditinjau dari segi arti atau makna. H. Kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau statement itu mempunyai nilai benar ditentukan peran atau fungsi pernyataan itu. I. Teori kebenaran logik. Menurut teori ini, masalah kebenaran hanya merupakan bukti kebenarannya saja, dan hal ini merupakan hasil suatu dari pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya yang sama. J. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran adalah melalui agama. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis merupakan kebenaran ilmiah yang dicapai berdasarkan logika dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini berupa teori atau hukum ilmiah yang telah dibuktikan kebenarannya. Proposisi ini yang menjadi kesimpulan dianggap benar bila dia dapat melalui deduksi atau induksi. 2. Sifat empiris dan kebenaran ilmiah merupakan bagaimana juga kebenaran ilmiah itu perlu diuji dengan kenyataan yang ada, tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. 3. Sifat pragmatis merupakan menggabungkan kedua sifat kebenaran, dalam arti jika sebuah pernyataan dinyatakan benar secara biologis, logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan dari materi ini, kebenaran yang berbeda adalah suatu kebenaran yang ada dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu pengetahuan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan yang biasa karena pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah tentang adanya metode ilmiah objektif, universal, tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan.
Peran filsafat sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang kandungannya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filosofis, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus tetapi juga yang bukan faktawi bahkan lebih. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 7 mengenai hukum ilmiah. A. Hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah tetap masih ada unsur hipotesis meskipun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Menjelaskan berbagai macam pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik. Di antaranya sebagai berikut. 1. Observational nesting. 2. Fertility. 3. Track record. 4. Inter-theory support. 5. Smoothness. 6. International consistency. 7. Capability which will ground metaphysical beliefs. 8. Simplicity. B. Terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan mengumpulkan data dan merumuskannya dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat lebih pasti. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum, di mana tahap ini juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Maka dari itu, langkah awal dirumuskan hukum itu harus adanya hipotesis, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu yang sekedar tidak sengaja. C. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Teori memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan, karena teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan secara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah atau hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi: A. Memahkotai sistem. B. Berdiri atas hukum-hukum ilmiah. C. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. D. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.